Bahasan di pagi yang berbahagia ini masih terkait dengan bahasan yang sebelumnya, yakni tentang satu masalah yang hari ini sedang menjadi sorotan mata dunia. Kasus yang terjadi yang menimpa saudara kita di Palestina yang dahulu dikenal dengan Kan'an, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel. Tapi kemudian tak kala mereka ingkar, bahkan tidak segan-segan, bukan hanya ingkar, bentakhrif, memelencengkan agama para nabi dan rasul, padahal nabi dan rasul masih bersama mereka. Bahkan lebih daripada itu, mereka membunuh para nabi dan rasul, maka Allah usir mereka dan Allah haramkan Bani Israel dari tempat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala hingga hari ini. Dan hari ini bahasan kita, kemudian kita berpikir, lalu siapa sebenarnya Bani Israel ini? Lalu siapa Yahudi ini sebenarnya? Ada lagi siapa itu Zionis sebenarnya? Suhuniyah. Ini yang ada di benak setiap kita. Dan hari ini, inilah masalah yang harus kita tahu bersama. Kita harus tahu bersama tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi ini terjadi tidak begitu saja terjadi, tapi semuanya dalam tentunya rencana Allah Subhanahu, rencana manusia yang Allah menyetujuinya untuk mewujudkan apa yang telah Allah tetapkan pada hamba-hambanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, berbicara tentang Bani Israel. Berbicara tentang Bani Israel, tidak bisa melepaskan pembicaraan tersebut dengan Ibrahim. Karena Israel sesungguhnya adalah gelar dari Nabi Yakub. Jadi Israel itu adalah gelar dari Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Maka anak-anaknya atau keturunan Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam disebut dengan Bani Israel. Israel itu atau Yakub alaihi salam, bapaknya adalah seorang nabi dan rasul namanya Ishak. Ishak bapaknya adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah, yakni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran Ibrahim disebutkan kurang lebih sebanyak 69 kali ya dalam Al-Quran pada 25 surat. Itu Ibrahim menunjukkan sesuatu yang besar. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari kalimat atau dari kata dari sebuah nama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim sesungguhnya bukan bahasa Arab. Walaupun Ibrahim nabi kita, nabi kaum muslimin, bahkan kakeknya Rasulullah yang ke-60 berdasarkan penelitian para sejarawan Islam, termasuk Syekh Qadi Muhammad Sulaiman Al-Masbulfuri menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-60, walaupun beliau bukan orang Arab tapi digelari dengan Jadul Arab, kakeknya orang Arab. Kenapa? Karena Ismail yang merupakan anak dari Ibrahim kemudian menikah dengan suku Jurhum, orang-orang Arab asli yang berhijrah dari Yaman ke Mekah. Dari sana lahirlah orang-orang Arab asli sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada Ibrahim. Ibrahim berasal dari bahasa Suryaniyah yang dalam bahasa disebut dengan Abu Rahim, yaitu bapak yang sangat punya kasih sayang kepada anak-anak dan kepada keturunannya. Itu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim adalah ulul azm, satu di antara ulul azm. Disebut juga dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gelar ini didapat setelah melalui ujian yang cukup banyak. Di antaranya anak yang ditunggu-tunggu, yang hampir umur Ibrahim 100 tahun baru punya anak. Kemudian beliau dikasih anak dari istri yang kedua, Hajar. Sekian lama ya tidak berjumpa. Jadi setelah punya anak disuruh berhijrah ke Bakkah, yaitu ke Mekah. Tidak lama kemudian setelah anaknya sudah mulai besar, Allah perintahkan Ibrahim untuk menengoknya.
Bukan untuk memeluknya, menciumnya, tidak, tapi untuk menyembelihnya. Ini luar biasa. Karena itulah beliau disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah, karena mengedepankan kecintaannya kepada Allah dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ibrahim juga disebut dengan Abul Anbiya. Ibrahim disebut dengan bapaknya Anbiya. Kenapa demikian? Karena tidak ada nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim, Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kecuali di bawah atau yang bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan surah Al-Ankabut, ya, surat Al-Quran, surah Al-Ankabut 2 ayat 29. Allah berfirman, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atayna ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepadanya Ishaq setelah lulus dari ujian atas perintah Allah dalam surat As-Saffat untuk membunuh anak yang pertamanya, Ismail. Ya, ketika Allah telah melihat bahwa kecintaan Ibrahim lebih utama kepada Allah, Allah memberikan kabar gembira. Wa wahabna lahu, dan kami berikan kepadanya setelah anak yang pertama tadi, dan setelah teruji imannya kuat, mencintai Allah lebih utama daripada segalanya, kami berikan setelahnya Ishak dari istri yang pertamanya. Dari istri yang pertamanya Sarah. Dan setelah Ishak adalah Ya'qub. Setelah Ishak, anak Ishak adalah Ya'qub. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi, dan kami jadikan dari keturunannya Ibrahim alaihi salatu wasallam, dari keturunan Ya'qub, ya, Ibrahim dan Ya'qub, nubuwata, para nabi, wal kitab, dan turun bersama mereka kitab-kitab. Karena itulah Al-Imam, pemimpin ahli tafsir dalam Islam, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan pada ayat ini adalah khil'atun saniyatun azimah. Ini adalah gelar pujian kemuliaan yang sangat agung pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Karena pengorbanannya untuk agama. Pengorbanannya dalam dakwah, membawa bendera-bendera Islam yang telah berkelana dari negara satu ke negara yang lain. Ma'ittikhadi iyyahu khalil wa ja'alahu lin-nasi imaman. Selain Allah menjadikan dia sebagai kasih-kasihnya dan imam, sebagai petunjuk atau sebagai suri teladan bagi umat manusia. Kemudian beliau mengatakan, fa inna ja'ala fi dzurriyyatin nubuwwah wal kitab. Kemudian Allah jadikan seluruh dari keturunannya nubuwah, kenabian, dan turun kepada mereka kitab. Falam yujad nabiyyun ba'da Ibrahim alaihi salatu wasalam illa wa huwa fi silalatihi. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Ibrahim alaihi salatu wasalam kecuali dari keturunan Ibrahim. Ini singkat kalimat dari Al-Imam Ibnu Katsir yang sangat begitu panjang. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, tentang bahasa Suryani, Rasulullah SAW juga pernah berbicara atau pernah memerintahkan anak angkatnya Rasul. Anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Zaid bin Thabit bin Al Harithah. Itu anak angkatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cerdas ini anak. Ya memang dulu dikasih sebagai budak, tapi sebenarnya ini anak bukan dari keturunan budak. Karena ada peperangan di wilayah Madinah, anak ini hilang. Maka sampailah ke tangan Nabi Muhammad dengan kisah yang cukup panjang. Anak yang sangat cerdas, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya. Bahkan dahulu di awal-awal Islam, Zaid ini namanya bukan bin Harith, tapi bin Muhammad. Kemudian dilarang oleh Allah. Dari sisi fikih haram hukumnya menisbahkan anak angkat kita walaupun sudah dinotariskan kepada kita, itu tidak boleh, haram sampai hari kiamat. Tetap kepada orang tuanya, walaupun boleh kita angkat sebagai anak angkat. Kenapa? Karena banyak hukum-hukum fikih yang terkait dengan urusan ini, dan itulah yang terjadi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, banyaklah hubungan antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad
karena tidak mengerti bahasa Yahudi, bahasa Suryania, Ibrania, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari. Kurang lebih hanya 17 hari. Beliau dapat menguasai bahasa Ibrani, dan juga bahasa Suryania, ya, bahasa Suryania. Dan kemudian beliau sering menjadi penterjemah atau penulis untuk menulis surat kepada orang-orang Yahudi. Ini ada disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dengan hadis yang sahih. Tapi bukan bahasan kita, hanya sekedar kita melihat. Lalu kapan Nabi Ibrahim itu lahir? Ini ada kaitan yang kita ingin bahas. Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau hidup 1997 sebelum Masehi sampai 1822 sebelum Masehi. Beliau hidup atau dilahirkan di kota Ur atau Ar di wilayah Babel, yaitu Babilonia. Orang-orang sebagian menyebutnya dengan Mesopotamia, yang kemudian menjadi negara Irak. Satu tempat yang merupakan daerah yang sangat luar biasa, ya, terletak di antara sungai Tigris dan Efrat, yang dulu dikenal dengan Ardul Sawat, ya, Ardul Sawat dekat dengan wilayah Kufah. Ibrahim alaihissalatu wassalam secara singkat lahir di tempat itu dan berdakwah, ya. Saat itu hiduplah raja yang pernah menguasai dunia secara keseluruhan, yaitu Namrud bin Al-Kan'an. Dan raja yang kedua adalah Bukhtanasr, yang namanya disebutkan di akhir kisah surat Al-Kahfi. Kemudian dua orang muslim, Nabi Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain. Itulah 4 manusia yang pernah menguasai dunia secara utuh. Kemudian yang kelima nanti adalah Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Beliau nanti akan mempersatukan umat Islam dan beliau penguasa dunia secara utuh nanti di akhir zaman. Kapan? Kita tunggu waktunya. Tanda-tandanya sudah semakin dekat. Nabi Ibrahim lahir di Ur, di Irak, kemudian berhijrah ke wilayah Palestina, wilayah Kan'an saat itu. Kemudian terjadilah kemarau panjang, paceklik dan sebagainya, dan beliau menelusuri sungai, ya, kemudian sampailah ke wilayah Mesir. Wilayah Mesir, ya. Kemudian dekat Sinai sana, ya. Di sana jumpa dengan seorang raja namanya Firaun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Ibrahim belum dikaruniai seorang anak dari istrinya Sarah. Sarah ada wanita yang sangat dohir dan batin luar biasa cantiknya, baiknya, solehahnya, sehingga Firaun terpikat dengan Sarah. Kan kisahnya begitu. Dalam hadis yang cukup panjang kita simpulkan, maka Ibrahim berpesan, nanti kalau kamu dipanggil dan ditanya siapa aku, bilang aku adalah saudaramu, dan aku katakan engkau adalah saudariku, karena kita sama muslim. Muslim itu adalah bersaudara dalam agama. Berarti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah apa agama sebenarnya? Agama Islam. Nah, di sini kita akan lihat antara Islam dengan Yahudi, kapan agama Yahudi itu muncul dan kapan agama Islam itu ada. Baik. Kemudian jemaah sekalian, intinya bahwa Firaun kemudian mengagumi dan sebagai bentuk pertaubatannya, karena dia ingin berbuat tidak baik kepada Sarah, ibunda Sarah alaihissalatu wassalam, kemudian dihadiahkanlah untuknya seorang wanita yang menurut sejarah di Indonesia sering disebutkan adalah budak. Tapi dalam penelitian dia bukan budak, tapi putri dari Firaun sendiri, namanya Hajar. Namanya Hajar alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu ditinggalkanlah Mesir, kembali ke Palestina. Di Palestina, kemudian Sarah alaihissalatu wassalam adalah wanita yang sangat solehah. Maka yang perempuan yang dihadiahkan kepadanya untuk membantu, yang mirip-mirip sebagai pembantunya begitu, padahal dia seorang putri raja yang sangat terkenal di zaman itu, maka diberikanlah kepada suaminya Ibrahim sebagai istri keduanya. Berarti yang mencarikan istri keduanya istri yang pertama. Ini bapak kita Ibrahim. Kemudian lahirlah seorang anak.
Lahirlah seorang anak, warna manusiawinya muncul, kurang lebih begitu ya. Maka Allah mengetahui isi hati dari Hajar. Ada rasa tidak nyaman, tidak enak, dan sebagainya. Kok saya duluan yang punya anak? Padahal kakak saya gitu kan, Sarah alaihissalatu wassalam belum punya anak. Maka Allah melihat itu, Allah perintahkan setelah lahiran Ibrahim dan untuk membawa Hajar beserta anaknya Ismail. Ismail dibawa berhijrah dari tempat yang begitu jauh, kurang lebih di zaman itu 40 hari perjalanan dengan cara normal, yaitu dari Palestina ke Bakkah. Bakkah itulah Mekah, karena orang-orang zaman dahulu, orang Mekah itu tidak bisa ngomong Makkah tapi Bakkah. Di sana ada sebuah batu besar, itulah Ka'bah yang sudah ada di zaman Adam alaihissalatu wassalam. Allah mempunyai kehendak lain di sana, dibawalah ke sana. Makanya kemarin pada kajian sebelumnya, kaitannya antara Islam dengan Palestina itu sangat begitu karena ternyata leluhur Nabi Muhammad itu berasal sesungguhnya dari Palestina, walaupun datangnya dari tempat yang berbeda, tapi Palestina sudah menjadi mautinnya, sudah menjadi tempat tinggal dari leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini kita sedih jemaah kalau melihat negara-negara Arab, bil khusus negara yang kita harapkan ya pimpinan Muhammad bin Salman, kenapa ya tidak menolong saudaranya, bahkan leluhur sejarahnya di sana. Ya nggak usah dikirim bantuan, bukan bantuan yang sekarang diperlukan begitu sangat kepada Palestina. Boikot saja bahan bakar ke Israel, habis Israel. Itu saja sebenarnya. Ya. Sekian banyak negara bangsa Arab, jika mereka mau bersatu padu, ya, untuk bersatu padu juga usah macam-macam, boikot saja. Maka pernah terjadi di zaman Raja Faisal zaman dahulu, ketika Amerika ya diboikot, maka 1 bulan penuh Amerika itu padam. Hotel yang begitu mewah itu tidak ada. Bahkan seorang guru saya bercerita tentang saudaranya ada di sana, 1 bulan di sana hotel itu nggak nyala lampu. Kenapa diboikot? Selesai sudah sebenarnya. Ya, kalau negara-negara bersatu padu, selesai sudah nih pertempuran. Ya sudah selesai. Tapi masalahnya masih disuplai terus bahan bakarnya. Ya kan? Pesawat tempurnya, kendaraan-kendaraan yang luar biasa menggila itu yang menghancurkan saudara kita masih disuplai bahannya oleh negara-negara Arab. Itu yang kita sedihkan jemaah. Tapi bukan bahasan kita. Kita ingat kepada sejarah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah selesai menaruh anaknya membuatkan khemah. Dalam riwayat Bukhari saya singkat. Kemudian menaruh rangselnya yang berisikan beberapa liter air dan hanya beberapa kilo kurma. Kemudian Nabi Ibrahim tiba-tiba jalan tanpa nengok kanan kiri. Hati berat sebenarnya. Mau ditanya oleh Hajar, Aina ya Ibrahim, aina tazhab ya Ibrahim? Mau pergi kemana wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim diam. Terus berjalan sampai 3 kali. Mau kemana kau Ibrahim? Mau kemana kau Ibrahim? Yang ketiga, Sarah paham. Ya, Sarah wanita yang sangat soleh, paham, mengerti tanggung jawab seorang suaminya. Dia tidak akan mau menjadi beban untuk suami dalam dakwah, karena beliau tahu apa yang dilakukan oleh suami Ibrahim pasti atas perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh seorang nabi dan rasul. Yang ketiga ditanya, Allahu tarakana ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami ya Ibrahim? Nah Ibrahim nggak mampu berkata-kata. Bayangkan jemaah sekalian, anak yang sekian lama hampir 100 tahun dinanti sudah lahir, ya kan? Istrinya yang baru melahirkan ditinggalkan. Bahkan dalam bahasa Quran, biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada kehidupan. Bahkan tumbuhan pun nggak tumbuh di sana, apalagi kehidupan di sana. Terpadu ditinggalkan. Tapi ini perintah Tuhan. Tidak mampu hati Ibrahim sebagai seorang manusia. Hanya begini. Artinya, ya Sarah, aku tinggalkan kamu, bukan aku benci kepada kamu, bukan buang kamu, tapi ini perintah Tuhan. Berjalan. Masya Allah. Apa kata Sarah? Menguatkan Ibrahim dan dirinya, meyakinkan keluar dari hati seorang yang bertauhid kepada Allah. Idan la yudai'an Allah. Kalau begitu, Allah pasti tidak akan pernah menyanyiakan pengorbanan kita. Itu
yang terjadi jemaah sekalian. Zam-Zam kemudian Allah munculkan. Kemudian ketika Hajar lari ke sana kemari mencari air, Allah jadikan apa? Ibadah syar'i dalam umrah. Ini semua adalah kerja pengorbanan itu keluarga Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim berjalan, intinya pulang sekian lama. Umur dalam bahasa ayat Safat itu falamma balagha sa'yahu, ya. Ketika tak kala Nabi Allah Ismail sudah mulai bisa diajak bekerja oleh orang tuanya, maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran agar Nabi Ibrahim datang dan menyembelihnya. Itu kedatangan yang pertama setelah ditinggal. Kalau dalam riwayat Bukhari, begitu juga dalam Al-Quran. Bayangkan itu. Setelah ternyata selesai, ya kisahnya kan panjang. Selesai, Nabi Ibrahim sekian lama nggak jumpa. Bayangkan. Bukan karena benci, tidak, tapi atas perintah Allah Taala. Ini karena seorang Nabi, ujiannya pasti berat. Karena ujian ini nggak mampu bagi orang biasa. Ini Nabi diuji seperti ini, tapi mampu. Wah, luar biasa. Allah melihat awalnya kecintaan Ibrahim kepada anaknya semakin besar. Allah uji, ya kan, anaknya adalah anak kan segalanya, apalagi laki-laki, penerus perjuangannya dibilang. Tanya berhasil intinya. Maka setelah berhasil, Allah berfirman kepada Ibrahim. Kisahnya panjang dalam surah As-Saffat tersebut. Kalimatnya adalah wa basyarnahu bi ishaq nabiyyan minas salihin. Wa barakna alihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihi ma muhsinu wa zalimun li nafsihi mubin. Kami berikan kabar gembira setelah ujian ini sukses wahai Ibrahim, dengan kau akan diberikan anak yang pertama atau anak yang kedua, anak pertama dari istrimu yang pertama, yakni Sarah alaihissalatu wassalam. Dan setelahnya dalam ayat yang tadi disampaikan lahir Ishak. Bahkan Allah sebutkan namanya. Setelah Ishak nanti Yakub. Jadi cucunya nanti akan lahir Yakub, anak dari Ishak. Dari situlah mulai awal kita berkisah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka anak yang pertama yang mau disembelih adalah Ismail. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang Nasrani. Yang disembelih itu adalah Ishak. Itu salah. Kalau bahasa Quran adalah Ishak anak yang kedua, yang pertama yang mau disembelih adalah Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Nah kita masuk kepada yang kita ingin sampaikan. Yakub alaihi salatu wassalam tetap tinggalnya di wilayah Palestina, di tempat berdakwahnya leluhurnya. Tempat berdakwahnya leluhurnya, dan beliau punya istri 4. Punya istri 4. Sebagaimana kakeknya juga 4. Nah, ini sedikit masuk ya. Bahwa Ibrahim alaihissalam itu yang kita ketahui istrinya 2. Yang pertama tadi Sarah, Hajar, tapi sudah ada 4. Setelah meninggalnya kedua istri tersebut, Nabi Ibrahim menikah dengan orang yang ketiga, yakni Qantora binti Yaqtan al-Ankananiyah, dan punya anak bernama Madian, Zamran, Sirat, Yakshan, Nasr, dan yang keenam tidak diketahui namanya dalam kitab Qisasul Anbiya ala Imam Ibnu Katsir. Yang keempat, istri Ibrahim adalah Hajun binti Amin, punya anak 5, yaitu Kaisan, Sauran, Amin, Lutas, dan Nafis. Itu anak-anak Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi memang yang menonjol dalam yang kita kisahkan adalah dari Sarah alaihissalatu wassalam yang punya anak Ishak. Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub punya istri 4. Yang bernama Liyah melahirkan 4. Namanya Rabawin, Sami'un, Lawiyah atau Lawi, sering dikenal dengan Lawi. Yahuda yang akan melahirkan Yahudi, ya. Kemudian Bazakir, Wazambalan. Istri yang kedua adalah Rahil, melahirkan 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Yang ketiga Zalifah, melahirkan 2 anak, Za'ad dan Asir. Yang keempat Barihah, melahirkan anak Danah dan Naftaliyah.
Di orang-orang selain Islam sehingga namanya Naftali itu memang salah satu anak dari anak Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari Lavi ya atau Lewiyah tadi, dari istri yang pertama memang banyak keturunan Nabi dari sana. Termasuk Musa, Harun, Nabi Samuel atau Sam'un ya, dan lain sebagainya. Itu yang disebutkan kisahnya ya dalam surah Al-Baqarah ayat 248 tentang kisah Tabut. Itu diceritakan di sana. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Kenapa Nabi Yakub digelari dengan Israel? Jadi Israel itu ada yang mengatakan dalam bahasa Suryani ya, adalah Israel adalah hamba pilihan Allah. Ya, hamba pilihan Allah. Ada yang mengatakan kekasih Allah. Nah, ada kekasih Allah karena Isra bagi mereka, ada juga dalam bahasa mereka dalam beberapa kitab Yahudi terangkan Israel itu artinya adalah Isra adalah bergulat, El itu adalah Tuhan. Loh kenapa begitu? Dalam Talmud di kitabnya orang Yahudi dikatakan Nabi Yakub telah bergulat dengan Tuhan. Jadi kalau kita Talmud itu isinya luar ngeri banget. Nanti kita akan lihat isinya sekilas bagaimana. Jadi kata orang-orang Yahudi, Israel itu artinya apa? Hamba yang ahli bergulat bahkan mengalahkan Allah. Allah tuh kalah bergulat dengan hambanya Yakub. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari situlah digelari dengan Israel. Ada yang mengatakan Israel itu dari dua suku kata. Isra berjalan malam, il artinya lail, jadi yang suka berjalan malam. Sebagaimana Israel ya. Nah, itu ada juga beberapa istilah. Makanya apapun maknanya ya, apapun maknanya, tapi dalam makna Islam memang lebih kenal dengan manusia pilihan, orang yang dekat Allah dan seterusnya. Maka anak-anak Israel yang 12 yakni Yakub alaihissalam itu dikenal dengan Bani Israel. Dikenal dengan Bani Israel. Jadi semua runtutannya dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian jemaah sekalian, mereka ini yang 12 anaknya dan keturunannya di sana bertahun-tahun ya tinggal di Palestina. Kemudian di masa mudanya Yusuf itu hilang, intinya dihilangkan oleh saudara-saudaranya tadi ya, oleh yang 10 itu. Karena ada rasa dengki dari mereka karena ibundanya Yusuf dan Benyamin itu ternyata sangat mendapat perhatian khusus oleh Yakub. Karena memang ada sesuatu yang berbeda dibandingkan yang lain. Maka begitu juga dengan keturunannya. Keturunannya yakni Yusuf, apalagi Yusuf setelah beliau bercerita kepada bapaknya bahwa beliau pernah bermimpi melihat matahari dan bulan dan bintang bersujud kepadanya. Karena beliau seorang nabi dan rasul, beliau paham ini bukan manusia biasa, ini orang spesial. Dan ini dilihat oleh anak-anak yang lain sehingga menyebabkan iri dengki dalam diri mereka yang mengakibatkan dibuanglah Yusuf, dimasukkan ke dalam sebuah sumur, kemudian dibawa kisahnya dalam surat Yusuf yang begitu panjang. Intinya beliau sampai di Mesir dan menjadi menteri di Mesir. Nah, saat Palestina dia mengalami kesulitan, kemarau panjang, paceklik dan seterusnya, mereka mendengar di Mesir ada seorang menteri yang begitu baik, bahkan menteri tapi seperti raja, ya kan, yang begitu baik. Maka mereka Nabi Yakub mengutus saudara-saudaranya Yusuf untuk pergi ke Mesir mengambil jatah di sana. Intinya dalam kejadian ini maka Yusuf menghijrahkan semua, memindahkan seluruh saudara-saudara yang telah berbuat tidak baik kepadanya dan keluarganya beserta bapak yang cintai yakni Yakub alaihissalatu wassalam pindah ke Mesir. Nah, dari situlah perpindahan suku dan Bani Israel dari Palestina tempat lahirnya mereka ke Mesir. Kemudian meninggallah Yakub. Yakub berpesan, nanti kalau saya meninggal tolong
saya dimakamkan dengan nenek moyangku, yaitu Ishak dan bapak dan neneknya, yakni Ibrahim dan Sarah meninggal di sana, kemudian dikembalikanlah jasad Yakub ini ke Palestina dan ditempatkan di sana. Dan tempat dari makam, ya, tempat makam dari Yakub adalah tempat makam seluruh keluarga besarnya di sana, yang dikenal dengan gua Makhpela atau gua para leluhur. Gua para leluhur itu di wilayah Hebron, masuknya ya, di wilayah Hebron Palestina, tempat asli leluhur mereka. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bertahun-tahun, kurang lebih hampir 100 tahunan lah ya, kurang lebih hampir 100 tahunan Bani Israel tinggal di Mesir. Tapi dengan kelakuan Bani Israel yang memang sombong, kemudian suka mendolimi orang lain, berbuat yang tidak baik. Awalnya mereka sudah mulai menguasai politik, sudah mulai menguasai ekonomi. Tapi dilihat karena Bani Israel kalau dibiarkan ini berbahaya, maka raja yang ada, yang hidup di zaman Nabi Musa, yang merupakan dari keturunan Bani Israel juga ya, dari keturunan Levi tadi, itu rajanya Fir'aun juga namanya. Jadi ada Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim, ada Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, ada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Ini semua Fir'aun, itu adalah gelar raja bahasa kitanya. Itu dia tidak suka dengan Bani Israel, maka mereka dijadikan budak kembali. Mereka dijadikan budak oleh raja-raja Fir'aun, Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kisah yang cukup panjang, disebutkan kisahnya dalam surah Al-Baqarah ya. Bil khusus dalam surah Al-Baqarah tentang Bani Israel dalam Quran surah Al-Baqarah. Di sana disebutkan Allah menyelamatkan Bani Israel dari keganasan Fir'aun di zaman itu. Dengan apa? Disuruh menyeberangi Laut Merah, kan begitu kisahnya. Yang disebutkan panjang lebar ya. Kemudian Allah selamatkan mereka dari Laut Merah. Kemudian mereka dijanjikan tanah yang dijanjikan, yaitu Kanaan, yaitu tempat leluhurnya, yaitu Palestina, Palestina. Kurang lebih di sana. Kemudian jemaah sekalian, selamatlah Bani Israel, tapi mereka tidak langsung sampai ke Kanaan. Karena mereka banyak melanggar nabi-nabinya. Perintah nabi dirubah, diganti dan seterusnya. Maka mereka bahkan berputar-putar di wilayah Gunung Pasir yang namanya Gunung Tih selama 40 tahun. Meninggallah Musa dan Harun. Ganti nabi berikutnya adalah Sam'un atau Samuel. Berganti setelah itu nabinya adalah Sam'un atau Samuel. Ketika mau masuk ke Palestina, ternyata ada raja namanya Jalut. Itu disebutkan kisahnya ya dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah. Kurang lebih 240-an lah begitu kisahnya Jalut ini. Maka orang-orang Bani Israel mengatakan, "Ya Nabi Samuel atau Sam'un, kami nggak mau masuk ke Palestina." Kenapa tidak mau masuk? Di sana ada raja. Ya sudah, kita perang. Apa katanya? Kamu aja dengan Tuhan perang, kami di sini. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qaidun. Ini Bani Israel. Udah diselamatkan, sejarahnya tadi luar biasa. Tapi ketika ada musuh yang menguasai wilayah yang dijanjikannya itu Jalut, dia katakan, "Pergi kamu dan Tuhanmu wahai Musa dan Harun, kami nunggu-nunggu di sini. Ya kalau menang baru kami masuk." La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Intinya mereka kemudian meminta raja. Kami nggak punya raja nih, ngeles ya kan. Ya sudah, rajanya namanya Tolut. Wah, Tolut ini orang biasa katanya. Tolut orang biasa, tapi kata nabinya tidak. Dia orang biasa tetapi pilihan Allah. Tandanya apa? Akan datang kepadanya tabut. Itu dalam surah Al-Baqarah 248-an, boleh dilihat nanti. Kisah tabut di situ. Jadi tabut ini bertahun-tahun hilang. Bertahun-tahun hilang ya, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian dikembalikan kembali. Kemudian jemaah sekalian, maka Tolut punya seorang prajurit dari Bani Israel yang sangat terkenal. Ini kan orang Bani Israel semua nih kisahnya. Warganya ini Bani Israel. Dari keturunan Levi ya tadi itu. Namanya Daud. Ternyata si Jalut ini dapat mati hanya dengan ketepelnya.
Daud. Sebelum Daud diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Talut begitu senang dan bangga, maka dia dinikahkan dengan putrinya. Kemudian dalam peperangan beliau meninggal sejak Talut tersebut. Kemudian Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, beliau yang mewarisi kerajaan dari mertuanya. Kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelahnya diwariskan kepada anaknya kekuasaannya, yaitu Salomon atau Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian jemaah sekalian, ya, tadi tabut, ya, tabut ini yang tanda isi tabut itu hasilnya, tabut itu adalah kotak. Ini bicara tabut sedikit, ya, adalah kotak yang isinya dalam Quran itu adalah peninggalan dari Fir'aun dan Harun. Tapi yang terpenting adalah 10 commandment. Itu yang paling penting. Ada 10 perintah Allah yang diterima oleh Allah oleh Nabi Musa di Gunung Sinai, Tur, ya, di gunung Tur, ya. Saat itu isinya adalah firman Allah. Di mana mereka perang, mereka membawa tabut, mereka menang. Kemudian hilang setelah zaman Nabi Salomon atau Nabi Sulaiman alaihissalam, dan orang Yahudi hari ini mencari-cari. Pernah kita mendengar orang Yahudi mengeruk membuat terowongan di bawah Baitul Maqdis. Mereka menuduh atau mereka mengatakan bahwa di bawah itulah tabut yang kami cari sesungguhnya. Itu hanya palsu. Mereka tahu tabut itu tidak ada sudah. Tabut itu berubah ketika datang Nabi Isa. Dan itu firman Allah. Kemudian berubah tabut itu ketika datang Nabi Muhammad dengan isi Al-Quran. Itulah tabut. Kenapa? Karena tabut fi sakinatun dalam Quran. Surah Al-Baqarah tersebut dikatakan tabut itu sifiknya dalamnya itu apa? Ketenangan. Dan yang datang ke keterangan itu adalah firman Allah, yaitu Al-Quran hari ini. Maka orang Yahudi udah nggak punya tabut, yang punya adalah orang Islam. Kalau diistilahkan itu sebagai tabut. Nah, kembali kepada kisah jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Lalu apa itu Yahudi? Apa itu Yahudi? Dan kalau tadi Bani Israel kan sudah tahu, Bani Israel adalah anak-anak keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Apa itu Yahudi? Nah, saya bahkan kitab pendek kisah tentang Yahudi dalam kitab Usul wal Firaq wal Adyan wal Madaib Ma'asir. Ini kitabnya punya ulama Saudi Arabia yang hari ini dipenjara oleh pemerintah gara-gara mengkritik. Gara-gara mengkritik dipenjarakan tanpa ada sidang. Langsung masuk penjara, masih di penjara ya penulis kitab ini. Beliau menulis siapa Yahudi, ya. Apakah Yahudi itu sebenarnya? Dalam kitab ini disebutkan, ya, bahwa Yahudi itu sebenarnya adalah agama mayoritas Bani Israel. Jadi Yahudi itu, ya, Yahudi itu bukan kaum sebenarnya, ya, tetapi agama umum dari kalangan orang-orang Bani yang disebut dengan Bani Israel. Itu agama, ajaran, ya. Itulah Yahudi. Nah, kalau boleh dikatakan Yahudi itu, ya, sesungguhnya adalah ajaran yang datang setelah ajaran Taurat. Yahudi itu adalah ajaran yang datang setelah ajaran Taurat. Ajaran Taurat itu sama dengan ajaran Nabi Ibrahim. Taurat kan turun kepada Nabi Musa, sama dengan yang turun kepada Nabi Yusuf, sama dengan yang turun kepada Nabi Yakub, yang Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Semua sama. Dan ajaran itu semuanya adalah Islam. Jadi ajaran para nabi itu namanya adalah Islam. Jadi salah sebenarnya yang mengatakan Yahudi itu ajaran Nabi Musa, salah. Ya, itu salah. Karena Yahudi adalah ajaran yang datang setelah Nabi Musa, yaitu ajaran yang diselewengkan. Jadi ajaran Nabi Musa yang diselewengkan, yang isinya jauh dari Taurat yang asli. Dari Taurat yang asli. Di sana terlalu banyak penyelewengan dari ajaran Yahudi tersebut. Maka sebenarnya Yahudi adalah agama keyakinan kebanyakan Bani Israel. Walaupun hari ini tidak semua Bani Israel itu beragama Yahudi, dan tidak semuanya, ya, dan juga ajaran Yahudi itu bukan hanya orang Bani Israel sekarang yang beragama dengan Yahudi, termasuk orang Melayu pun ada yang disebut dengan Yahudi pesek itu istilahnya orang Yahudi agamanya, tapi dia bukan Bani Israel. Jadi ini ajaran dan
agama jemaah sekalian. Ajaran dan agama. Walaupun Yahudi juga terpecah-pecah. Rasulullah mengatakan akan terjadi perpecahan pada agama Yahudi 71 golongan. Hanya satu yang masuk surga, yaitu ajaran Yahudi yang betul-betul mengikuti ajaran Taurat sebenarnya. Ini Yahudi yang asli. Ini masuk surga. Ini orang-orangnya orang-orang sekitar Nabi Musa. Tapi mereka terpecah menjadi 71 golongan. Ya, itu orang-orang Yahudi. Dan kurang lebih isinya sama. Makanya hari ini orang Yahudi pun di dalam Israel sendiri mereka pecah. Bunuh-bunuhan sebenarnya. Cuma nggak pernah diekspos keluar. Di dalam Israel itu sendiri pecah. Ya kan? Dan Yahudi ini bertebaran ke seluruh dunia. Bertebaran ke seluruh dunia. Nanti kita bedakan antara Bani Israel dengan Israel ya. Semoga waktunya cukup. Kita singkat sekali. Kemudian jemaah sekalian, kitab Taurat itu pegangan orang Yahudi. Taurat yang mereka pegang, Taurat palsu yang ditulis ulang oleh ulama-ulama Yahudi. Tapi yang menjadi rujukan mereka sesungguhnya bukan kitab Taurat yang mereka bilang ini nisbah dari Allah Ta'ala. Bukan. Tapi yang mereka pegang sebenarnya adalah kitab Talmud. Kitab Talmud. Ya, kitab Talmud. Apa itu kitab Talmud? Ya, kitab Talmud adalah sumber pemikiran Zionis modern. Ya, isinya gabungan di berbagai macam kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh para tokoh-tokoh Yahudi. Kita baca. Ini sebagai bentuk jawaban kenapa orang Yahudi begitu ganas membunuh manusia. Tanpa ada rasa sedikit manusiawi, nggak perlu jadi orang Islam itu untuk melihat kasus Yahudi ini. Kok begitu ganas mereka?